Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bisnasta'inu ala umuri dawadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa juga pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu terhormat yaitu kepada dosen kita, yaitu Bapak Dr. Syihabuddin MSI selaku dosen pembimbing mata kuliah Hukum Islam. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya yaitu Nanda Rizky Dinata dari kelas 2B Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Baik, jadi di sini di video kali ini saya akan membahas materi, dan saya mengambil materi ini yaitu dari kelompok 3 yang berjudul yaitu Asas-asas hukum Islam dan prinsip penerapan serta keterkaitan antara hukum Islam dengan ilmu-ilmu yang lain. Mungkin untuk mempersingkat waktu, alangkah baiknya langsung saja kita mulai. Yang pertama itu di sini ada pendahuluan. Baik, sebelum masuki materi, di sini ada namanya pendahuluan yang berisi yaitu Islam adalah agama dan cara hidup berdasarkan syariat Allah yang terkandung dalam kitab Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Jadi setiap orang yang mengintegrasikan dirinya kepada Islam wajib membentuk seluruh hidup dan kehidupannya berdasarkan syariat termasuk dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Yusuf Qadrawi, syariat ilahi yang tertuang dalam Al-Quran dan Sunnah merupakan dua pilar kekuatan masyarakat Islam dan agama Islam, yang merupakan suatu cara hidup dan tata sosial yang memiliki hubungan integral. Untuk menyeluruh dengan kehidupan idealnya, Islam ini tergabung dalam dinamika hukum Islam yang merupakan suatu hukum serba mencakup. Selanjutnya yaitu ada asas-asas hukum Islam. Nah, apa sih itu asas hukum Islam? Asas hukum Islam itu yaitu yang berasal dari bahasa Arab, yaitu asasun, yang berarti dasar, basis dan fondasi. Secara terminologi, asas merupakan landasan berpikir yang sangat mendasar. Jika kata asas dihubungkan dengan hukum, yang dimaksud asas adalah kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan berpendapat, terutama dalam pelaksanaan hukum. Peraturan perundang-undangan yang ada tidak boleh keluar dari koridor asas hukumnya. Asas hukum bertujuan sebagai rujukan untuk mengembalikan segala masalah yang berkenaan dengan hukum. Nah, selanjutnya yaitu ada asas-asas hukum Islam. Nah, asas hukum Islam telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam nas, baik secara tersurat maupun tersirat. Menurut Dr. Ali Imron dalam bukunya yang berjudul Legal Responsibility, membumikan asas hukum Islam di Indonesia, menyebutkan ada beberapa asas hukum Islam yang sudah lazim, yang juga bersifat umum dan dapat diintegrasikan ke dalam hukum nasional di Indonesia ini. Yang pertama itu ada asas Darul Mafasid Muqaddam ala Jalbi al-Masyali, yang merupakan adalah sebuah prinsip dalam hukum Islam yang mengatakan bahwa mencegah kerusakan atau darurat lebih diutamakan
daripada memperoleh manfaat maslahah. Artinya, jika ada dua hal yang sama penting namun satu di antaranya ini menyebabkan kerusakan, maka yang lebih penting adalah mencegah kerusakan tersebut. Contohnya, jadi jika terdapat sebuah bisnis yang memberikan manfaat besar bagi masyarakat, namun kegiatan bisnis tersebut menyebabkan kerusakan pada lingkungan, maka menurut asas Darul Mufasid Muqaddam ala Jalbi al-Masyalih, yang harus dipilih adalah mencegah kerusakannya pada lingkungan meskipun harus mengorbankan manfaat dari bisnis tersebut. Dan asas ini juga terkait dengan prinsip kemaslahatan atau maslahah dalam hukum Islam. Namun menekankan pada pentingnya memperhatikan dampak negatif atau kerusakan yang mungkin terjadi akibat tindakan atau keputusan yang diambil. Dalam prakteknya, asas ini dapat digunakan dalam berbagai bidang seperti bisnis, politik, dan hukum. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua ada namanya asas faham al-mukallaf. Asas faham al-mukallaf ini merupakan prinsip dalam hukum Islam yang berbicara tentang kewajiban seseorang untuk memahami atau memahami hukum-hukum Islam yang berlaku pada dirinya. Dalam konteks mukallaf merujuk pada seseorang yang memiliki kewajiban atau tanggung jawab untuk memenuhi tuntunan hukum Islam. Dan prinsip ini menekankan bahwa seseorang harus memiliki pemahaman yang cukup tentang hukum Islam sebelum ia melakukan tindakan atau mengambil keputusan yang dapat mempengaruhi dirinya atau orang lain. Dengan kata lain, seseorang harus mengetahui apa yang diharuskan atau dilarang oleh hukum Islam sebelum ia bertindak. Asas ini pun juga menunjukkan bahwa pemahaman terhadap hukum Islam tidak hanya menjadi tanggung jawab seseorang, melainkan hanya menjadi tanggung jawab para ulama atau pemuka agama, tetapi juga melainkan menjadi tanggung jawab setiap individu yang menjalankan ajaran Islam dalam kehidupannya. Oleh karena itu, seorang harus belajar dan memahami hukum-hukum Islam agar dapat memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya secara besar dan benar. Dalam praktek asas faham ini dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti dalam beribadah, berbisnis, dan berpolitik. Dan yang ketiga itu ada asas musyawarah. Nah, apa sih itu asas musyawarah? Asas musyawarah merupakan asas dalam Islam ini yang mengutamakan musyawarah atau berkonsultasi dengan orang lain adalah cara yang dianjurkan dalam Islam untuk mengambil keputusan yang baik dan benar. Jadi dalam konteks ini musyawarah harus dilakukan secara saling menghargai pendapat dan memperhatikan kepentingan bersama. Asas ini menggarisbawahi pentingnya berpartisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam kehidupan politik, sosial, maupun ekonomi. Dan yang keempat itu asas mendahulukan kewajiban daripada hak. Yang bermaksud itu asas ini itu mengutamakan, yaitu menegaskan bahwa kewajiban seseorang harus diprioritaskan daripada haknya. Maksudnya dalam Islam seseorang diberikan hak tertentu, namun hak tersebut juga diimbangi dengan kewajiban yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, menjalankan kewajiban tersebut harus menjadi prioritas sebelum memperjuangkan hak yang dimilikinya. Dan yang kelima itu ada asas Adam al-Haraj atau tidak menyempitkan. Asas Adam al-Haraj ini merupakan asas yang mengacu pada prinsip bahwa dalam Islam segala bentuk kekerasan atau kekerasan fisik maupun verbal harus dihindari.
Oleh karena itu, seseorang harus menghindari segala tindakan yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan, kecemasan, atau bahkan membahayakan bagi orang lain. Dan yang terakhir itu yang keenam ada asas keadilan. Asas keadilan ini bermaksud yaitu asas keadilan dalam hukum Islam ini menekankan pada perlunya perlakukan yang adil dan merata terhadap semua orang tanpa pandang bulu dan suku, agama, atau latar belakang sosial dan ekonomi. Keadilan merupakan prinsip dasar dalam Islam dan harus dipraktikkan dalam semua aspek kehidupan. Selanjutnya di sini ada namanya prinsip penerapan hukum Islam. Prinsip menurut bahasa ialah permulaan, tempat pemberangkatan, titik tolak atau al-mabda. Sedangkan dalam syariat Islam adalah pedoman hidup yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur kehidupan manusia agar sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Hasbi Asy-Syidiq mendefinisikan hukum secara lugawi dan menetapkan suatu atas sesuatu. Sebagaimana hukum-hukum yang lain, hukum Islam memiliki prinsip-prinsip dan asas-asas sebagai tiang pokok. Ditolak atau diterimanya oleh masyarakat tergantung kepada asas tiang pokoknya. Dan lalu di sini ada prinsip-prinsip hukum Islam. Yang pertama itu prinsip tauhid. Nah, prinsip tauhid ini merupakan yaitu prinsip dasar dalam ajaran Islam yang menegaskan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid berasal dari kata Arab yaitu tauhid yang berarti menegaskan atau menyatukan. Jadi prinsip ini mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan yang berhak diibadahi dan disembah dan tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam prakteknya, prinsip tauhid ini menerapkan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasuk dalam beribadah, bekerja, berinteraksi dengan orang lain, dan mengambil keputusan. Prinsip ini pun juga dapat membantu memperkuat ikatan sosial dan membangun masyarakat yang lebih harmonis dan adil. Lalu di sini ada prinsip keadilan. Prinsip keadilan yaitu prinsip dalam Islam menekankan pentingnya perlakuan yang adil dan merata terhadap semua orang tanpa pandang bulu, pandang suku, agama, atau latar belakang sosial dan ekonomi. Dan selanjutnya itu ada prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, prinsip ini menjelaskan yaitu prinsip amar ma'ruf nahi mungkar ini mengajarkan umat muslim untuk mendorong kebaikan dan mencegah kemungkarakan dalam masyarakat. Hal ini dilakukan melalui berbagai cara seperti memberikan nasihat atau dorongan kepada orang lain untuk melakukan kebaikan, serta mencegah orang lain dari melakukan perbuatan yang buruk atau tidak sesuai dengan ajaran Islam. Selanjutnya itu ada prinsip kebebasan. Prinsip kebebasan yaitu prinsip dalam Islam menekankan pentingnya hak individu untuk berpikir, berbicara, dan berpendapat secara bebas, selama tidak merugikan orang lain atau melanggar aturan Islam. Dan selanjutnya itu ada prinsip persamaan. Prinsip persamaan merupakan dalam Islam ini menegaskan bahwa semua manusia dilahirkan sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perbedaan atas dasar ras, warna kulit, suku, atau latar belakang sosial. Oleh karena itu, semua manusia harus diperlakukan dengan sama dan mendapatkan hak yang sama tanpa diskriminasi. Lalu ada prinsip al-taum. Prinsip al-taum ini mengajarkan umat Islam untuk saling membantu dan bekerja sama dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Hal ini dilakukan dengan cara saling berbagi pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya, serta membantu orang lain dalam mengatasi kesulitan dan tantangannya.
Dan yang terakhir itu ada toleransi. Prinsip toleransi ini menekankan pentingnya saling menghargai dan menghormati perbedaan dalam masyarakat, termasuk perbedaan dalam misalnya agama, suku, dan budaya. Hal ini pun dilakukan dengan cara saling memahami dan menerima perbedaan, serta berusaha untuk menjalin hubungan yang harmonis dan damai. Selanjutnya itu ada keterkaitan hukum Islam dengan ilmu-ilmu yang lain. Keterkaitan hukum Islam dengan ilmu pengetahuan dalam Islam dipandang sebagai kebutuhan manusia dalam mencapai kesejahteraan hidup di dunia dan memberi kemudahan dalam mengenal Tuhan. Oleh karena itu, Islam merupakan dasar atau fondasi dalam melakukan tindak tanduk kehidupan sehingga apa yang dilakukan oleh manusia tidak menyimpang dari kebenaran. Ajaran Islam dapat mendorong seseorang untuk berpikir kritis terhadap berbagai fenomena alam sehingga menghasilkan suatu pemahaman yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemikiran tersebut menghasilkan suatu ilmu pengetahuan alam. Dalam implementasinya, membutuhkan ilmu pengetahuan alam perlu terintegrasi dengan nilai-nilai agama Islam. Selanjutnya itu ada kesimpulan dari materi ini. Jadi kesimpulan materi hukum asas hukum Islam ini, kesimpulannya yaitu hukum Islam memiliki sumber utama yaitu Al-Quran dan hadis Nabi. Kedua sumber ini menjadi pedoman utama dalam menentukan Islam. Prinsip-prinsip hukum Islam didasarkan pada keadilan, keseimbangan, dan kepentingan umum. Hukum Islam menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban individu dan masyarakat. Jadi hukum Islam ini mengatur semua berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam ibadah, muamalah, keluarga, dan pidana. Setiap aspek tersebut memiliki aturan dan tata cara yang ditetapkan dalam Islam. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila mana ada kesalahan maupun kekurangan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.